Selamat datang di channel Belajar Seni Budaya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang gambar ragam hias. Materi kelas 8 SMP bersama saya, Hieronymus Hayon. Kita lanjut ke materi. Yang pertama, pengertian. Kata gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan barang, dalam hal ini orang, binatang, dan tumbuhan, yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas. Yang kedua, pola hias adalah unsur dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang hiasan. Yang ketiga, motif hias adalah pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias. Dan yang keempat, kata ragam hias adalah susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah tertentu pada suatu bidang. B. Motif hias. Motif hias merupakan bentuk dasar dari hiasan yang mana biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang terhadap suatu kerajinan ataupun dalam suatu karya seni. Karya ini sendiri bisa berupa tenunan, tulisan seperti batik, songket, ukiran, pahatan pada kayu atau batu. Ragam hias juga bisa distilisasi atau stilir, sehingga bentuk yang dihasilkan bisa bervariasi atau bermacam-macam. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki variasi motif yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Motif hias yang kita kenal ada beberapa, yaitu yang pertama, motif hias flora atau motif vegetal. Bentuk ragam hias ini menampilkan pada ragam tumbuh-tumbuhan. Ragam hias tipe flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Hampir di seluruh karya seni rupa di Indonesia. Ini contoh gambar motif hias flora. Yang kedua, motif hias fauna. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Perhatikan, ini contoh motif hias fauna. Yang ketiga, motif hias figural. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Ini contoh motif hias figural. Yang keempat, motif hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris seperti garis lurus, lengkung, siksak, spiral, dan berbagai bidang seperti segi empat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya sebagai motif bentuk dasarnya, dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia. Jadi ini contoh motif hias geometris, motif yang berasal dari daerah Flores Timur, Lambaholot. Ini contoh kain tenun, kain sarung dari daerah Solor. Selanjutnya, C. Pola hias. Pola hias terdiri atas yang pertama, pola hias simetris, yaitu pola yang terbentuk dari susunan motif-motif yang mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama dalam suatu susunannya. Pola simetris menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Pola simetris meletakkan fokusnya di tengah. Penempatan demikian memberi kesan bagian kiri dan bagian kanan atau bagian atas dan bagian bawah sama kuat. Jadi ini contoh
pola hias simetris, atas bawah kiri kanan sama kuat. Yang kedua, pola hias asimetris. Pola yang terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang namun masih terlihat proporsi, komposisi dan kesatuan yang harmoni. Pola asimetris meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bagian kanan, tetapi tetap memancarkan keseimbangan. Komposisi asimetris memberikan kesan keteraturan yang bervariasi dan karenanya tidak formal serta lebih dinamis. Ini contoh pola hias asimetris, bahwa bobot atau ukuran gambar pada sisi yang lain tidak sama pada sisi yang lain. C atau 3, pola hias tak beraturan. Merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Ini contoh pola hias tidak beraturan. Jadi perhatikan. 4, pola hias beraturan adalah pola ragam hias yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Ini contoh pola hias beraturan. Kotak ini merupakan pengulangan dari kotak ini dan seterusnya. Mengulangi dan mengulangi bentuk sebelumnya. D. Teknik menggambar ragam hias. Yang pertama, teknik stilasi. Teknik stilasi ini dengan mengubah bentuk asli dari sumber dengan melihat objek dari berbagai arah. Dilakukan dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru. Tapi ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. 2. Teknik deformasi, yaitu teknik menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dan melihat dari berbagai arah, di mana dengan menyederhanakan struktur atau proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Yang ketiga, teknik distorsi. Teknik ini menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dan melihat objek dari berbagai arah, di mana dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar. Kemudian mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang signifikan antara bentuk yang digambar dengan aslinya. Selanjutnya penutup, referensi. Demikian materi pembelajaran kita kali ini dengan materi gambar ragam hias. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan terima kasih.